Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat semester 2 rangkuman dari bab 12 biografi singkat tokoh-tokoh ilmu hadis dan karyanya. Sebelum kita beralih pada materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, tokoh ilmu hadis yang akan kita bahas adalah Imam Malik. Adapun Imam Malik sendiri adalah pendiri dari mazhab Maliki. Istrinya bernama Fatimah. Beliau memiliki 3 orang anak yang bernama Yahya, Muhammad, dan Hamad. Adapun beliau menulis berbagai kitab dan salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Muwatta. Nah, Al-Muwatta ini adalah kitab yang memuat berita perilaku Nabi Muhammad baik berupa perbuatan, perkataan, sifat, dan pembiarannya. Di dalam Al-Muwatta dimuat 1720 hadis. Hadis musnad berjumlah 600 buah, yang mursal tidak semuanya diterima. Yang mursal berjumlah 222 buah dan yang mauquf 613 serta yang qaul tabi'in berjumlah 285 buah. Menurut Imam Malik, hadis yang dapat diterima haruslah memenuhi syarat. Yang pertama, hadis itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, dan yang kedua, hadis itu masyhur atau diamalkan oleh masyarakat Madinah. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua adalah Imam Bukhari. Adapun nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Al-Mughirah ibnu Barziyah Al-Jufi Al-Bukhari. Beliau lahir di hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah di kota Bukhara, dan beliau wafat di dekat kota Samarkand pada 30 Ramadan tahun 252 Hijriah. Nah, adapun banyak sekali ya teman-teman mengenai karya-karya beliau. Di sini bisa dilihat di slide ya, ada beberapa kitab yang beliau tulis masa beliau hidup. Al-Jami Al-Sahih. Kitab ini dimulai ditulis ketika Imam Bukhari berada di Mekah dan berakhir ketika beliau berada di Madinah. Dari kesekian ratus ribu hadis yang dihafal oleh Imam Bukhari untuk dimasukkan di dalam kitabnya, ia melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Adapun jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebanyak 9.082 buah, termasuk yang disebut ulang. Bila tidak diulang, jumlah hadis itu ada 2.602 buah. Jadi ini adalah salah satu kitab yang cukup terkenal ya dibanding kitab-kitab yang lainnya. Tokoh hadis yang kedua adalah Abu Al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj An-Nasaiburi. Adapun bisa dipanggil beliau ini dengan Imam Muslim. Imam Muslim sendiri lahir pada tahun 204 Hijriah
Kemudian beliau memiliki banyak murid terkenal, contohnya ada Imam At-Tirmizi, Ibnu Huzaimah, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Kitab Shahihnya. Imam Muslim kurang lebih telah menulis 20 buku selama masa hidupnya. Adapun yang paling kita kenal sampai sekarang ini adalah kitabnya yang berjudul Shahih Muslim. Di dalam kitab Shahih Muslim termuat 3030 hadis, tidak termasuk di dalamnya yang ditulis berulang-ulang. Jumlah hadis seluruhnya ada lebih kurang 10.000 buah. Dengan sebutan Sahih Muslim, penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadis yang terkandung di dalamnya adalah sahih. Syarat hadis sahih menurut Imam Muslim. Yang pertama, hadis itu bersambung sanadnya. Yang kedua, diriwayatkan oleh orang kepercayaan dari generasi permulaan hingga akhir. Dan yang terakhir, terhindar dari syadz dan illat. Tokoh hadis selanjutnya adalah Abu Daud Al-Sijistani. Namanya adalah Sulaiman ibnu Al-Ayyas ibnu Ishaq Al-Azawi Al-Sijistani. Beliau lahir di tahun 202 Hijriah. Sunan Abu Daud. Jadi salah satu kitab yang masyhur hingga saat ini yang ditulis oleh Imam Abu Daud ini adalah bernama Sunan Abu Daud. Imam Abu Daud sendiri menyusun kitab sunannya dengan sistematika fikih. Kitab ini berisi 4.800 hadis sebagai inti dari 500.000 hadis yang dikuasainya dengan baik. Kitab ini sangat memudahkan pembaca dalam mencari hadis-hadis hukum. Abu Daud mengakui bahwa tidak semua hadis yang ditulisnya sahih. Karenanya, ia memberi catatan bahwa sejumlah hadis lemah yang dimasukkan dalam kitabnya itu bukan asal masuk saja. Imam Abu Daud tidak memasukkan hadis yang diriwayatkan dari orang yang matruk hadis. Selanjutnya adalah Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi lahir pada tahun 209 Hijriah di kampung Tirmiz dekat Sungai Jaihun. Imam At-Tirmizi wafat di kampungnya pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah dalam usia 70 tahun. Karya Imam At-Tirmizi. Karya Imam At-Tirmizi yang terkenal adalah kitab Al-Jami Al-Muhtasar min Sunnah Rasulillah. Kitab lain yang ditulisnya antara lain Al-Asar, Al-Muqaffah, Al-Asma wa Al-Kunna, Al-Asma Al-Sahabah, Syama'il Al-Nabawiyah, Al-Ainal, At-Tarikh, dan Al-Zuhd. Imam At-Tirmizi memberi catatan bahwa hadisnya sesuai dengan predikatnya, seperti sahih atau hasan. Bila ada hadis dhaif karena mengandung illat, ia menunjukkan illatnya. Begitu juga bila hadis itu munkar, ia menunjukkan di mana munkarnya.
Tapi ia tidak memasukkan di dalam kitabnya hadis yang diriwayatkan dari orang yang dicurigai bohong. Imam An-Nasai. Nama lengkapnya adalah Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syaib ibnu Ali Al-Khurasani An-Nasai. Beliau dikenal dengan Imam An-Nasai karena dinisbatkan dengan kampung Nasa, bagian dari negeri Khurasan. Imam Nasai lahir di tahun 215 Hijriah. Sunan An-Nasai. Mulanya Imam An-Nasai menyusun kitab hadis dengan nama Al-Sunan Al-Kubro. Di dalamnya dimuat hadis sahih, hasan, dan dhaif. Setelah membaca kitab tersebut, Gubernur Al-Ramlah bertanya, apakah semua hadisnya sahih? An-Nasai menjawab, di dalamnya ada yang sahih, ada yang hasan, dan ada pula yang dhaif. Kemudian Imam Nasai kembali memilih hadis-hadisnya. Dari hasil seleksinya itu tersusunlah kitab Al-Sunan Al-Mujtaba seperti yang kita dapatkan sekarang. Meski demikian, masih terdapat juga hadis hasan dan dhaif dalam kitab Al-Mujtaba. Dan tokoh terakhir yang akan kita bahas adalah Al-Imam Ibnu Majah. Namanya adalah Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qazwaini Ibnu Majah. Majah adalah laqab atau nama panggilan dari ayahnya. Lahir di Qazwain pada tahun 209 Hijriah dan wafat pada tanggal 22 Ramadan di tahun 273 Hijriah. Nah, adapun karya dari Ibnu Majah sendiri, diantaranya beliau menulis kitab Sunan, kitab tafsir, dan kitab tarikh. Karyanya yang dapat ditemukan sekarang adalah kitabnya Sunan Ibnu Majah. Hadis yang terdapat di dalam kitabnya sebanyak 4.341. Dari jumlah itu ada 3.002 hadis yang telah dibukukan oleh penulis kitab Al-Usul Al-Sittah. Artinya masih 1.339 hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sendiri. Ibnu Majah tidak memberi catatan apa-apa tentang nilai hadis yang ditulis di dalam kitab Sunannya. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you and thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.